Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang lagi semuanya di channel aku. Akhir-akhir ini, aku suka banget nontonin cerita-cerita perjalanan hidup seseorang. Gak sengaja ketemu aja gitu di YouTube atau di Reels IG. Dan mungkin itu adalah salah satu hal yang cukup mendorong aku untuk bercerita juga ke kalian yang menonton video ini, bagaimana aku bangkit dari keterpurukanku sebelum akhirnya aku fokus menjalani pekerjaan aku yang sekarang. Aku pernah banget melewati masa yang cukup berat buat aku, masa dimana aku lagi gak ada kerjaan, bimbang harus berbuat apa, gak punya arah, tersesat tanpa tujuan, dan benar-benar gak ada yang membimbing aku sama sekali. Sementara kuliah aku udah selesai di tahun 2022 akhir, tapi sampai awal 2025 itu aku rasanya kayak terombang-ambing di atas kapal yang terjebak di tengah lautan. Aku lamar kerja, gak dapet-dapet, entah itu CV-ku gak diterima ataupun gagal pas sesi wawancara. Tapi aku sebenarnya gak diem gitu aja, banyak ikhtiar yang aku lakukan. Misalnya waktu itu aku pernah dikasih job input data, ikut kelas juga, ikut prakerja juga, nulis di platform, bahkan yang terakhir itu sekitar 2024 akhir sampai Februari 2025, aku ikut kelas menulis. Sayangnya, aku memilih berhenti di dunia kepenulisan, lalu lintas minat ke dunia marketing dan editing video. Kalau ditanya kenapa, alasannya banyak, tapi yang menjadi puncaknya saat itu, aku semakin ngerasa diriku buang-buang waktu. Aku udah cukup lama mencoba peruntungan di dunia kepenulisan, tapi belum juga menghasilkan. Yang dalam konteks ini adalah uang ya. Jadi, kupikir ini nggak layak buat dilanjutin. Usiaku kan sudah semakin bertambah, lapangan pekerjaan juga semakin sempit. Aku harus cepat-cepat ambil tindakan, nggak bisa stuck di satu tempat. Keadaan aku saat itu tuh, ibaratnya kayak kamu nyari sesuatu yang berharga di satu tempat, tapi nggak dapet. Pasti pindah dong ke tempat yang lain, nggak ngotot nyari di situ-situ aja. Apalagi di zaman sekarang, aku sadar kalau kita tuh emang dituntut untuk menguasai beberapa skill, gak bisa cuma satu aja. Aku gak pernah benci menulis, karena gimana pun berimajinasi adalah aktivitas yang menyenangkan bagiku, dan menjadi penulis adalah impian terdalam aku sejak duduk di bangku SD. Tapi kalau Allah tidak menakdirkan rezekiku di sana, terus aku bisa apa? Ngomongin masalah keterpurukan, pasti gak jauh-jauh dari kata depresi ya. Sebelum aku ikut kelas menulis, aku pernah dalam kondisi yang benar-benar clueless sama kehidupan. Aku sampai nggak bisa berpikir positif dalam hal apapun, even itu tentang kehidupan dan kematian. Selalu dilanda rasa takut dan khawatir. Teman-teman aku tuh sampai bilang, lo tuh kayaknya harus ke psikolog deh, Lin. Kita udah nggak bisa ngasih solusi lagi, lo tuh butuh yang lebih profesional buat ngasih solusi. Menurut mereka, dari cerita-cerita aku tuh udah kena mental. Hampir setiap malam nangis, gak berani ketemu sama orang lain karena insecure dengan diri sendiri. Aku takut banget ditanyain kerja apa sekarang atau kerja di mana sekarang. Tapi aku gak ke psikolog. Aku gak ngerasa diriku separah itu. Cuma karena teman-temanku mention, aku jadi mikir, ini mental aku kenanya apa emang udah di kategori yang harus ke psikolog ya? Kayaknya aku masih bisa deh nyembuhin diri sendiri. Dan setelahnya aku mulai berpikir, aku mulai merenung tiap malam, sampai akhirnya ada satu hal yang terlintas dalam pikiranku saat itu. Astagfirullah, Lin, kamu udah jauh banget dari Allah. Sebenarnya kalau direnungin ya, udah banyak banget tanda-tanda kalau aku tuh makin jauh dari Allah. Tapi karena nggak kerasa, ya aku abaikan aja. Aku mencoba merenungkan diriku dan berpikir baik-baik. Apa aja sih sebenarnya yang harus kulakukan? Karena tenggelam dalam keterpurukan juga membuat aku merasa bersalah dengan diriku sendiri. Jadi, aku istirahat sebentar, lalu aku maju lagi. Hal pertama yang ku coba itu adalah introspeksi diri. Sebelum menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, menurutku kenapa nggak lihat masalah dalam diri kita sendiri dulu? Sebenarnya masalah di internal diri kita tuh apa sih? Dan solusinya tuh apa sih? Terkadang kita tuh seneng banget nyalahin keadaan, padahal tanpa sadar diri kita lah masalah utamanya. Emang sih, menyalahkan keadaan itu lebih mudah daripada melakukan introspeksi diri. Kita lebih mudah berpikir, hal ini nggak akan terjadi kalau keadaan tidak begini. Daripada berpikir, hal ini bisa teratasi kalau diriku melakukan ini. Jadi coba deh, mindset kita akan suatu masalah itu diubah, lebih fokus ke solusinya daripada terus-menerus menyalahkan. Emang gak akan mudah, tapi hidup mana sih yang gak susah? Coba introspeksi diri dari hal yang kecil-kecil.
Ibadah kamu gimana? Hubunganmu sama Tuhanmu gimana? Pernah nggak luangin waktu sebentar aja di sepertiga malam untuk minta solusi? Sudah ikhtiar? Usaha kamu sudah sekeras apa? Kalau mau membandingkan kemaksimalan usaha, coba bandingin sama orang yang di bawah kita, jangan yang di atas. Di situ kamu akan sadar kalau usaha kita ternyata belum ada apa-apanya. Dan sebenarnya Allah tuh udah baik banget, tapi kita manusia yang pengen hasil instan. Kalau nggak dikasih, kita cengeng, playing victim seolah-olah Allah yang jahat. Padahal kitanya aja yang nggak bersyukur. Ingat ya guys, Allah akan tambah nikmatnya ke hamba-hambanya yang bersyukur. Kedua, coba introspeksi diri dari kegiatan sehari-hari. Apa sih sebenarnya bikin gak maju-maju? Keseharian kamu melakukan apa? Bangun tidurnya jam berapa? Udah bikin to-do list harian? Tahu nggak, habit itu tuh penting banget untuk jadi pondasi kesuksesan. Waktu itu untuk mengubah habit, aku beli buku Is It Bad or Good Habits karyanya Kak Sabrina Ara. Buku ini bahasanya simpel banget dan mudah aku pahami, tapi aku nggak cuma baca doang, aku juga mengamalkan isinya ke keseharian aku. Buku tentang habit itu banyak, dan kalian bisa cari di toko buku offline ataupun online. Atau kalau mau samaan bukunya kayak aku, nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi ya. Aku tahu mengubah habit itu nggak gampang, tapi manusia akan bisa kalau terbiasa, dan terbiasa itu kalau dipaksa. Jadi awal-awal itu emang harus dipaksa, misalnya jogging pagi. Kita harus paksakan diri kita bangun di pagi hari yang dingin. Yang sebenarnya tuh enak banget gak sih buat tiduran atau scrolling HP sambil selimutan? Susah, iya susah. Kalau mudah, semua orang di dunia ini udah sukses. Jadi coba deh, satu hari itu kan 24 jam. Coba introspeksi, selama 24 jam itu kamu ngapain aja. Kalau sumber masalahnya udah ketahuan, cara kedua yang kulakukan adalah analisis. Misalnya nih, dari hasil introspeksiku saat itu, ibadahku kurang nih. Aku nggak pernah tahajud, nggak pernah baca Quran, bahkan nggak pernah berdoa setelah sholat. Terus dari segi habit aku juga kacau banget, tidur kemalaman, bangun kesiangan, gak olahraga, lebih banyak scrolling HP-nya daripada berkaryanya. Dari hasil introspeksi itu, kita analisis salahnya di mana dan mulai dari mana bisa diperbaiki. Kalau masalah ibadah, pasti mulainya dari meningkatkan keimanan, keyakinan diri sendiri. Karena mau kamu atur sebaik apapun jadwal ibadah, kalau iman kamu berantakan, semuanya dikerjakan pasti dengan malas-malasan. Baca Quran males, tahajud males. Padahal esensi dari ibadah itu kan kamu yang butuh Allah. Masa kamu yang mengerjakannya malas-malasan? Kalau masalahnya tahajud susah bangun, ya kamu tidur lebih awal, pasang alarm. Kalau masalahnya baca Quran gak ada waktu banyak, ya udah baca selembar dua lembar sehabis sholat maghrib atau subuh. Sesempatnya aja, tapi kalau bisa, satu hari itu benar-benar disempetin walaupun cuma 5 menit untuk baca satu lembar. Kalau habit, bisa kamu atur dengan jadwal. Coba mulai dari bikin jadwal, bangun jam berapa, habis itu selanjutnya ngapain aja. Untuk awal-awal, menurut aku dicatat itu perlu. Nanti boleh nggak dicatat lagi kalau kamu udah terbiasa dengan rutinitas itu. Kenapa? Karena awal-awal membangun habit, kita itu cenderung nggak bertanggung jawab pada rutinitas yang tidak tertulis, atau bahkan kita lupain. Coba tulis to-do list harian kamu di notes HP, terus jadiin widget. Bilang ke diri sendiri, aku hebat banget kalau semua to-do list ini tercapai. Kasih reward kecil-kecilan ke diri sendiri, gak apa-apa banget kalau itu bisa bikin kamu semangat. Tapi ingat ya, reward kecil, jangan tiba-tiba beli iPhone 17, itu pasti berat. Kedua poin itu, kalau kita bisa memenuhinya, aku jamin sebelum kamu tidur, kamu akan merasa puas banget dan pikiran kamu jauh lebih tenang. Kamu merasa diri kamu mulai bisa mengendalikan masalah, bukan masalah yang mengendalikan kamu. Terkadang kita pikir itu hal yang berat, tapi sebenarnya hal itu berat karena kita udah mikir duluan kalau itu berat. Coba dialirkan aja, seolah-olah kamu adalah air sungai yang mengalir mengikuti arus. Yang penting, semua yang kamu kerjakan itu jelas dan ada tujuannya. Tenang aja, usaha kita pasti Allah lihat, kamu harus yakin dengan itu. Selanjutnya, kamu bisa mulai try to take action. Semua jadwal yang udah kamu susun dan kamu rancang, benar-benar kamu kerjakan, benar-benar kamu lakuin. Kalau mau terasa wajib, coba bikin challenge ke diri sendiri, mulai dari seminggu dulu.
Misal sudah terlaksana dengan sukses selama seminggu, kasih reward kecil-kecilan ke diri sendiri dengan hal-hal yang kita suka. Terus lanjutkan lagi ke challenge 30 hari. Kenapa aku bilang seminggu dulu, gak langsung ke 30 hari seperti saran orang-orang biasanya? Ini aku belajar dari diriku sendiri ya. Kondisi keseharian kita itu kan beda-beda ya. Terkadang ada hal yang di luar rencana tuh datang, dan akhirnya menghancurkan rencana yang sudah kita buat. Jadi selama 7 hari itu, kita belajar menganalisis kondisi atau kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di keseharian kita. Tujuannya, supaya ketika kita challenge diri kita ke 30 hari dan ada masalah serupa yang datang, kita udah tahu gimana kita harus mengatasinya. Kalau aku tuh tipikal orang yang agak perfeksionis. Jadi kalau rencana aku dihancurkan dengan sesuatu yang tiba-tiba datang, aku merasa harus mengulang hari untuk memperbaikinya. Jadi sekalinya hancur, ya sudah, dihancurkan saja hari itu. Dan sebenarnya itu contoh yang gak bagus. Aku udah berusaha untuk melepaskan diri dari sifat itu, cuma emang agak sulit. Jadi aku cari jalan alternatif supaya ketika masalah itu datang, gak 100% memengaruhi goals harian aku. Aku yakin kalian yang nonton ini pasti ada 1 atau 2 orang yang sifatnya kayak aku. Jadi saranku dicoba analisis kondisi harian selama seminggu. Pertimbangkan hal-hal apa saja yang bisa mengganggu goals harian kamu. Terus coba kamu pikirkan, kalau hal ini terjadi, apa yang harus aku lakukan supaya tidak mengganggu goals aku hari itu. Terakhir, aku mau ingetin, apapun yang terjadi, bilang ke diri kalian sendiri, aku harus melakukan ini. Aku harus fokus di jalan yang sudah aku komitmenkan ini. Oke, jadi itu setidaknya 3 hal yang aku lakukan untuk bangkit. Sampai sekarang ibadah atau habit aku masih suka kembali berantakan, karena yang namanya hidup pasti naik turun ya. Kalau kamu sudah sukses dan berhasil, tidak menjamin kamu tidak jatuh lagi. Namun kalau kita sudah tahu polanya, sebelum kita benar-benar kembali jatuh, untuk kembali bangkit itu nggak sesulit awal-awal. Nah, aku ada saran. Ini juga yang baru-baru ini lagi pengen aku lakuin supaya tahun 2026 aku lebih tertata. Aku baru aja beli notebook untuk journaling. Aku kepikiran karena baru-baru ini aku lihat video orang yang bilang kalau journaling itu bisa menjadi catatan untuk kita melihat kembali bagaimana kita berjuang dulu. Jadi apa yang kita usahakan untuk bangkit tercatat dengan rapi, dan misalnya suatu saat kita jatuh lagi, kita bisa baca kembali jurnal kehidupan kita. Jadi, ayo menuju 2026 dan Ramadan di pertengahan Februari, kita pelan-pelan tumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu aja dari aku, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Tunggu video-videoku selanjutnya dan terus dukung channel aku dengan klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.